Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kami akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Lulu Yutika Nabila yang merupakan guru matematika di SMP Negeri 1 Dampal Utara. Ya, Ibu Lulu, jadi pada hari ini kita akan sedikit berbicara mengenai persiapan Ibu terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Nah, jadi saya akan melaksanakan supervisi. Setelah observasi ini, saya akan melakukan lagi kegiatan supervisi dan akan mengikuti Ibu di dalam kelas. Kemudian setelah itu, kita akan melakukan lagi percakapan terkait dengan pasca observasi untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi sebelumnya Bu, ada beberapa hal yang saya tanyakan nih. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di dalam kelas pada kegiatan nanti ini apa, Bu? Ya, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas. Pertama adalah peserta didik mampu menunjukkan bilangan positif dan bilangan negatif serta nol pada garis bilangan. Kemudian tujuan pembelajaran kedua adalah peserta didik mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat positif dan negatif. Iya, ada dua Bu ya. Jadi untuk mengetahui bilangan negatif dan positif, kemudian operasi penjumlahan ya. Baik Bu. Kemudian yang ingin saya tanyakan berikutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Area pengembangan yang ingin saya capai di dalam kelas merupakan adalah di bagian area pengetahuan atau kognitif siswa. Ya. Jadi saya ingin siswa mampu mengetahui serta memahami bilangan positif, nol serta bilangan negatif pada garis bilangan, serta siswa juga mampu mengoperasikan bilangan positif dan negatif tersebut. Iya. Baik Bu, jadi pengembangannya itu difokuskan pada area kognitif Bu ya, lebih ke kognitifnya. Kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Terkait mungkin dengan strategi, kemudian model, kemudian metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kegiatan nanti. Untuk rencana strategi yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan sosial dan emosional peserta didik, serta dengan melihat berdasarkan kemampuan peserta didik, jadi dikelompokkan berdasarkan kemampuan peserta didik itu sendiri. Kemudian model yang akan saya lakukan adalah model pembelajaran problem based learning, serta dengan metode diskusi, tanya jawab berkelompok, serta pemberian tugas. Baik, jadi tadi saya ingat mengulang kembali. Jadi materi yang akan disampaikan ini, perencanaan pembelajaran itu pembelajaran berbasis berdiferensiasi Bu ya, berdiferensiasi. Kemudian modelnya juga itu VBL, metodenya diskusi. Ya. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan? Media pembelajaran yang akan saya gunakan berupa PowerPoint, kemudian LKPD untuk siswa pada saat melaksanakan diskusi kelompok, serta buku ajar dan buku siswa. Iya. Kemudian, ini nih, kira-kira kapan kegiatan ini akan Ibu laksanakan, hari apa, kemudian di kelas berapa, dan jam pelajaran yang keberapa Bu? Insya Allah saya ada jam pelajaran matematika pada kelas 7A pada hari Rabu, insya Allah, pada jam pelajaran ketiga. Iya. Baik Bu, terkait dengan pelaksanaannya nanti ini, saya akan turut beserta Ibu di dalam kelas untuk mengobservasi kegiatan yang akan Ibu laksanakan ya. Kemudian mungkin setelah itu kita akan bincang-bincang lagi nih. Setelah pembelajaran nanti kita akan bincang-bincang lagi terkait dengan mengevaluasi hasil pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan. Mungkin pada saat pasca observasi ini kita akan dibersamai oleh pengajar praktik Bu ya. Nanti Pak Muslim Musakir akan hadir turut bersama untuk melihat jalannya pasca observasi nanti yang akan kita laksanakan. Baik Bu, ini pertanyaan mungkin yang terakhir dari saya. Apa yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan percakapan praobservasi ini? Ya, yang saya dapatkan setelah melakukan diskusi ini,
saya bisa melakukan rancangan dan rencana pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas itu seperti apa dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk pembelajaran di kelas. Iya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan persiapan-persiapan yang akan Ibu lakukan nanti itu bisa memberikan atau mempermudah jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Seperti cerah seperti matahari pada pagi hari ini ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doa belajarnya. Siap berdoa. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai bilangan bulat. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu daftar hari ini. Dengar namanya ya. Habib Ramadan, Afi Alda, Ahmad Kahar, Ainun Nafiza, Alam Syah, Al Ghazali, Alia Ramadhani. Oke, jadi hari ini hadir semua, alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa yang dimaksud bilangan-bilangan bulat itu. Bilangan bulat itu mulai dari mana? Bilangan negatif. Kemudian apa lagi? Positif. Apa lagi? Apa yang bukan positif, bukan negatif apa? Nol. Nol itu bukan positif, bukan juga negatif. Kalian pernah lihat termometer enggak? Pernah. Termometer kalau suhunya tinggi, artinya panas atau dingin? Panas. Kalau suhunya turun, dia dingin. Nah, biasanya kalau suhunya turun, itu disebut suhunya bilangan negatif. Misalnya, kalau seperti ini. Nah ini, kalau misalnya suhu pada wilayah Ogotua itu ada di sekitar 30 derajat Celcius. Kemudian suhu pada wilayah Gunung Sojol itu ada di bawah 0 derajat Celcius. Siapa di sini yang suhunya panas? Siapa yang suhunya dingin? Jadi kalau dibandingkan dengan suhu 0 derajat Celcius, yang di atas 0 adalah semakin panas. Di bawah 0 suhunya semakin dingin. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat pada garis bilangan itu. Hari ini kalian harus tahu apa semua bilangan-bilangan bulat pada garis bilangan. Kemudian kalian harus tahu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke. Kalian sudah tahu kalau di atas 0 itu adalah positif, yang di bawah 0 adalah negatif. Begitu juga pada garis bilangan. Pada garis bilangan horizontal seperti ini, 0 berada di tengah-tengah. Sebelah kanannya adalah bilangan positif. Nah, sebelah kirinya adalah bilangan negatif. Nah, sampingnya 0 di sini bilangan berapa? 1. Kalau samping kirinya? Negatif 1. Oke, dan seterusnya ya. Selanjutnya kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalau ada 3 tambah 5, kalian sudah tahu dong berapa 3 tambah 5? Berapa 3 tambah 5? Berapa? 8. Oke,
Kalau negatif 3 tambah 5 kan kalian belum tahu, baru belajar. Hah? Nah, kita belajarnya di garis bilangan. Ini kan 1, oke kita belajar sama-sama dulu ya. Ini garis bilangan 0 di tengah-tengah antara positif dan negatif. Kalian berdiri di negatif 3 dulu, tak? Berdiri di negatif 3. Kemudian, lihat tandanya. Kalian berdiri di negatif 3, ini orang yang berdiri di negatif 3 sini, negatif 3 ini, oke? Selanjutnya, tanda positif menandakan arahnya. Kalian menghadap ke positif atau ke negatif. Kalau tandanya tambah, artinya kalian menghadap ke positif. Kalau tandanya negatif, kalian menghadap ke arah bilangan negatif. Oke. Karena ini tambah, berarti kalian menghadap ke bilangan positif. Selanjutnya, tanda 5 artinya kalian positif 5 artinya maju ke depan. Oke, maju. Kalau negatif 5 mundur ke belakang. Nah, selanjutnya. Karena ini positif 5 berarti kita Oke. Perhatikan ibu tadi berdiri di negatif 3 sini. Kemudian tambah menghadap ke sana. Positif, menghadap ke positif. Ibu bergerak maju sebanyak 5 Dari sini maju negatif 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ibu berdiri di positif 2. Ibu sekarang ada di positif 2. Oke, jadi negatif 3 ditambah 5 adalah positif 2. Kalau tanda bilangan positif 2 boleh ditulis dengan 2 saja. Nggak usah pakai tanda positif. Kalau negatif harus ada negatifnya, oke? Bisa? Nah, apakah ada satu orang yang bisa jelaskan ini? Kalau 5 tambah negatif 4, siapa yang bisa jelaskan satu orang? Alamsyah. Ayo sini. Nggak apa-apa, sama-sama belajar. Kenapa nggak langsung dulu? 5 tambah negatif 4. Ayo memang. Kalau 5-nya berdiri di mana dulu? Berdiri baik-baik. Positif 5 mana? Gambar sini. Oke. Nah, terus tanda tambah menghadap kemana? Positif. Kalau misalnya Alamsyah berdiri di positif 5 sekarang, ini. Terus tanda tambah berarti menghadap mana? Sana. Kalau negatif 4 maju mundur? Mundur berapa? 4. Kalau dari 5 mundur 4 kemana? Berapa? 1. Oke, jadi Alamsyah sekarang berada di 1. Oke, coba bagaimana dari 5 ke 4? Mundur 4 kah? Jadi ada di. Oke. Ada yang mengerti? Ada yang tidak mengerti? Oke, jadi Alamsyah berdiri di positif 5. Kemudian karena tandanya tambah, kalian menghadap ke arah bilangan positif. Kemudian negatif 4 artinya mundur. Mundur berapa? 4. Mundur 4, ibu mundur dari 5, ibu mundur 1, 2, 3, 4. Sampailah ibu di positif 1. Oke? Oke, satu orang lagi. Kalau negatif 5 tambah 4 berapa? Siapa dari perempuan? Siapa lagi perempuan yang bisa? Hah? 1 apa? Positif atau negatif? Siapa perempuan yang bisa? Dani. Oh iya, Alda. Oke, Alda berdiri di mana?
Oke. Tandanya tambah menghadap mana? Oke. Terus? Hasilnya berapa? Oke. Oke. Tepuk tangan buat semua temannya yang sudah naik hari ini. Oke, nah selanjutnya kalian akan kerjakan LKPD, kemudian setiap kelompok presentasikan LKPD-nya ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya. Dulu, sabar. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti setiap kelompok mempresentasikan. Ada yang dari mengerti yang mana? Ini gambar garis bilangannya kalian. Ini gambar garis bilangannya. Kalian tinggal gambar saja angkanya. Toh? Gambar angkanya. Kalian mulai di mana ini? Ini berapa? 4. Negatif 4. Di mana negatif 4? Kemudian tambah artinya? Gambar dulu nolnya tak? Maju ini buat mundur. Mundur nih. Bila memang mundur kita. Berapa? Ya. Kalau tidak cukup jadi Enggak apa-apa. 14. Berapa? Negatif 14. Iya. Terus 15. Masuk lagi. Sabar. Oke. Gimana? Ada yang nggak mengerti? Mengerti. Oke, kerjakan di sini. Negatif 7 dulu, toh? Belum ini besar. Betul. Sudah? Iya. Negatif 7. Terus menghadap sana toh, terus maju dapat. Oke. Negatif 4. Sana. Mundur. Oke. Sudah dah nih? Ada yang sulit di mana? Sulitnya? Ya. Oke. Ada yang susah? Oke, kelompok berapa ini? 2 sudah selesai? Sudah? Oke. Oke ya, nanti kalian presentasikan di atas ya. Oke. Sudah? Kelompok 3. Oke, nanti kalian presentasikannya sama teman-temannya. Kelompok 4 sudah? Oke, siapa nanti yang presentasikan sini? Arvin, oke. Oke, sudah semua? Kita boleh presentasi ya. Pertama, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok siapa? 3, oke. Oke, jadi ini soalnya untuk kelompok 3. Mau jelaskan yang nomor berapa?
Nomor 2. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di negatif 4. Oke, berdiri di negatif 4. Kemudian Karena kurang. karena tandanya negatif, kita menghadap ke angka ke bilangan negatif. Kemudian Kurang dengan negatif 5, jadi kita mundur. berapa? Mundur 5. Oke. Jadi sekarang kita berdiri di angka bilangan di angka positif 1. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Oke, yang 4. Siapa yang jelaskan ini, Arvin? Siapa? Oh, Anca, terserah. Oke, nomor berapa yang mau dikerja? 1 atau 2? Nomor 1. Bagaimana? Pertama, kau di mana? Oke. Jangan diaduk. Biar nanti diulang sekali. Oke, bagaimana? Silakan. Pertama. Oke, negatif 4. Kemudian menghadapnya kemana? Sana. Terus negatif 10. Maju mundur. Negatif 10 maju mundur. Mundur, berarti mundur dong. Mundur itu kah? Oh, oke. Enggak apa-apa, tambah saja. Ya, tambah lagi. Oke, nah, hitung. Maju mundur. Mundur. Ya, mundur silakan. Ya. Tuh, 2, 3.
Oke, berapa hasilnya? Negatif? Negatif 14. Oke, mana bentuknya? Tepuk tangan kelompok 4. Oke, karena waktu kita terbatas, insya Allah kita lanjutkan minggu depan untuk kelompok selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan materi untuk perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kita akan lanjutkan minggu depan untuk presentasi kelompok 1 dan 2. Oke, dari semua materi yang sudah kita pelajari hari ini, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, Ibu akan memberikan pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini, apa-apa yang sudah kalian mengerti dan apa yang belum kalian mengerti. Oke? Baiklah, Ibu rasa hari ini sudah cukup. Silahkan siapkan barangnya semua, kemudian kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap berdoa. Ya, sampai ketemu minggu depan di materi selanjutnya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, CGP Angkatan 10 Kabupaten Toli-Toli. Pada kesempatan ini saya dibersamai oleh Bapak Pengajar Praktik Pak Musli, kemudian ada rekan guru saya Ibu Lulu Yutika Nabila yang merupakan guru yang sudah di supervisi akademik pada pertemuan yang lalu. Bagaimana kabarnya Pak Musli hari ini? Ya, alhamdulillah. Ibu Lulu, bagaimana kabarnya? Iya, Ibu Lulu, mohon maaf ya, kita bincang-bincang dulu nih terkait dengan pasca pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan yang lalu. Adapun tujuan dari kegiatan bincang-bincang ini, ya kita ingin melihat atau mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan dan Ibu implementasikan di kelas itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Itu. Ya, olehnya itu pada kesempatan ini Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Lulu setelah mengajar kemarin nih? Alhamdulillah, perasaannya setelah mengajar itu cukup baik karena menurut saya rencana pembelajaran yang telah saya lakukan itu sudah sedikit sesuai meskipun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki di dalam kelas. Iya, jadi mudah-mudahan kedepannya lebih maksimal Bu ya. Baik, Ibu Lulu, pertanyaan berikutnya adalah mungkin Ibu bisa menceritakan kembali nih area pengembangan yang Ibu
Lulu lakukan di dalam kelas dan tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, jadi area pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas itu pada area pengetahuan dan keterampilan. Iya. Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan, pertama itu setelah kegiatan pendahuluan, pada saat sebelum masuk kegiatan inti, saya memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa sebagai pengetahuan awal siswa, selain untuk mengetahui materi sebelumnya, untuk melihat materi sebelumnya bagaimana, juga untuk persiapan bagaimana dia menghadapi bagaimana siswa menghadapi materi yang akan saya ajarkan pada hari tersebut. Setelah itu saya memberikan demonstrasi pekerjaan. Setelah itu siswa memberikan tanggapan, opini, serta pendapatnya. Setelah itu saya memberikan LKPD, kemudian memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya masing-masing. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Dari tahapan-tahapan yang sudah terstruktur, terlihat ada langkah-langkah yang sudah sangat baik. Kemudian di awal tadi juga Ibu sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mengetahui pemahaman siswa lebih awal Bu ya. Ya, ini mungkin sudah masuk ke ranah bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi dulu nih. Ini diagnostik nih ya. Sudah terlihat bahwa Ibu sudah melakukan langkah-langkah itu. Ya, baik Bu. Kemudian menurut Ibu Lulu, apakah langkah-langkah yang pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan harapan Ibu atau belum? Menurut saya untuk langkah-langkah pada kegiatan pendahuluan sampai dengan kegiatan inti itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Namun karena pada saat presentasi kelompok itu mungkin memakan waktu cukup lama, sehingga pada saat bagian refleksi pada rencana saya itu seharusnya saya memberikan refleksi secara tertulis kepada siswa, namun karena waktu yang singkat, jadi saya memberikan refleksi secara lisan kepada setiap siswa. Nah, menurut saya itu mungkin lebih baik dengan refleksi secara tulisan agar setiap siswa mewakili pendapatnya masing-masing. Sedangkan secara lisan mungkin ada beberapa siswa yang mungkin malu untuk mengungkapkan perasaannya atau mengungkapkan di mana bagian konsep teori materi yang belum mereka pahami. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Kita menemukan kendala itu, kita menemukan persoalan-persoalan itu, dan sudah terlihat nih ada tindak lanjut yang akan kita dieksekusi ke depannya nih. Ya, jadi dilakukan evaluasi secara tertulis. Ya, bagus sekali Bu ya. Kira-kira apa saja kendala atau hambatan yang Ibu alami pada saat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Ya, salah satunya pada saat kelompok sudah dibagikan, mungkin karena kelompok dibagikan berdasarkan dengan tingkat kemampuan siswa, tingkat pemahaman siswa. Jadi untuk siswa yang kurang paham itu butuh lebih banyak pembinaan atau pendampingan pada mereka dibanding kelompok lain. Sedangkan kelompok sedang mungkin juga butuh pendampingan, tapi jadinya mungkin saya agak kewalahan untuk bergerak ke sana, ke kelompok lain, selanjutnya kelompok ini lagi. Apalagi mereka yang mungkin belum terlalu paham, itu saya butuh pendampingan lebih lama di kelompok tersebut dibanding dengan kelompok lain. Tapi kelompok lain masih seperti itu, tidak bisa abaikan juga kelompok lain. Iya. Jadi memang mobilisasi ini yang harus lebih diperbanyak ya, kesana kemari. Kemudian berapa persen ke siswa yang belum betul-betul paham. Nah, ini mungkin akan menjadi perbaikan ke depannya Bu ya. Kira-kira kalau menurut Ibu persoalan ketidakmampuan ini tidak mampu memobilisasi sehingga ada beberapa siswa yang kewalahan mungkin bertanya dan sebagainya seperti yang terlihat kemarin itu, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Ya, mungkin karena pertama siswa yang mungkin pemahamannya kurang itu butuh pendampingan untuk dijelaskan lagi lebih lanjut untuk lembar kerjanya. Sedangkan untuk siswa yang mungkin di tingkat sedang itu memang butuh cuma dijelaskan secara singkat untuk pengerjaannya, tapi juga mungkin karena
keingin-tahuan siswa selalu bertanya, ini Iya. begini kah? Iya. Oke. Baik Bu. Selanjutnya bagaimana rencana awal Ibu Lulu pada praobservasi kemarin nih terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kan kita sempat bincang-bincang kemarin terkait dengan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu terapkan. Apakah sudah Ibu merasa bahwa itu sudah tercapai atau belum? Sudah tersentuh atau belum seperti itu? Ya, saya rasa mungkin menurut pemahaman saya mungkin sudah tersentuh karena pertama saya sebelum masuk kelas itu saya sudah melakukan tes diagnostik untuk pemahaman tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya saya mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya, tingkat pemahamannya, sehingga kelompok-kelompok siswa ini kelompok-kelompok yang homogen sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Selanjutnya isi konten LKPD-nya itu berdiferensiasi tergantung dengan tingkat pemahaman kelompok itu masing-masing. Ya, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, dari tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan, kemudian Ibu sudah mengetahui hambatannya, kemudian ada beberapa hal yang sudah Ibu tandai itu bahwa harus dilakukan perbaikan. Kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Ya, tentunya memperbaiki kembali apa yang perlu diperbaiki sebelumnya. Kemudian masalah mobilisasi tadi terhadap kelompok-kelompoknya. Selanjutnya adalah pada bagian penutup pada saat pembelajaran, mungkin pada saat bagian refleksi, mungkin saya bisa mengambil waktu lebih banyak untuk menanyakan kembali materi yang belum mereka pahami atau materi-materi yang mungkin mereka sudah pahami juga di bagian mana. Ya, baik Bu Lulu, untuk bincang-bincang kita hari ini tidak cukup panjang Bu ya. Saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya. Ibu Lulu sudah meluangkan waktu ya. Saya berharap apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu lihat dari proses pembelajaran yang sudah terjadi ini menjadi bahan refleksi bagi Ibu untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Kira-kira nih Bu, kapan kita bisa bincang-bincang lagi nih ya? Mungkin kapan Ibu bisa melakukan perbaikan ini gitu ke depan? Ya. Apakah dalam waktu dekat ini atau kapan gitu? Ya mungkin dalam waktu dekat, mungkin pada pembelajaran selanjutnya saya insya Allah akan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki pada pertemuan sebelumnya. Iya, baik Bu ya, terima kasih atas waktunya. Saya berharap apa yang sudah Ibu dapatkan Ibu akan perbaiki. Mudah-mudahan di pertemuan ke depan nanti kita bisa bincang-bincang lagi Bu. Kita membahas lagi apa kemajuan-kemajuan yang terlihat Bu ya demi perbaikan proses belajar kita di masa akan datang. Mungkin itu saja untuk bincang-bincang saya. Sebelum saya tutup, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada pengajar praktik Pak Musli. Silakan Pak. Terima kasih sekali Pak Fadli. Dari hasil pengamatan yang saya lihat, Bapak sudah menanyakan, sudah keterampilan coaching Bapak sudah bagus, sudah Bapak sesuai dengan alur yang kita biasa lakukan, yaitu alur Tirta. Sudah Bapak tadi saya dengar menanyakan tujuan, kemudian menanyakan mengidentifikasi serta rencana aksi, dan terakhir itu Bapak kejar itu tanggung jawabnya kapan. Iya. Setelah Bapak melakukan rangkaian kegiatan ini, mulai dari praobservasi, observasi sampai sekarang ini pasca observasi, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana perasaannya Bapak melakukan observasi kepada rekan sejawat? Iya, tentunya saya sangat bersyukur sekali lewat kegiatan ini, karena terus terang Pak, coaching kegiatan proses supervisi akademik yang mungkin pernah dilakukan sebelumnya itu sedikit tentu akan berbeda dengan yang kita lakukan ini. Kegiatan yang dilakukan ini pendekatannya jauh lebih santai, lebih mengalir, sehingga ada ruang-ruang yang diberikan kepada rekan kita untuk lebih leluasa membuka pemikirannya gitu sendiri, sehingga masalah yang dimunculkan dari dirinya sendiri itu juga solusinya munculnya dari dirinya sendiri, seperti itu. Jadi lebih santai, lebih bermitra lah, lebih tidak ada penekanan atau tendensi dari pimpinan ataupun yang dari anggota. Saya rasa ini sangat bermanfaat sekali seperti itu Pak. Iya, kalau dari saya Pak sudah cukup. Silahkan Bapak cukup. Iya,
Baik, terima kasih Pak Musli, terima kasih Bu Lulu untuk kegiatan bincang-bincang terkait dengan pasca observasi ini. Saya rasa demikian. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian dari awal, dari pra-observasi sampai dengan supervisi di kelas, sampai dengan hari ini yaitu pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.